Oke, posisi gue jalan sendiri. Gue kepisah dari rombongan karena emang di bawah gue pengen nyantai dulu tadi. Bikin pengen nyerah. Ini udah hampir jam 1 siang. Gue masih belum sampai. Memorable, menurut lo apa? Si Lela minum spiritus. Itu di ini ya? Di jalur turun ya? Jalur turun bisa. Spiritus itu. Tapi dia ini ya, dok gitu ya, sampai ke dalam perut ya? Iya, seminggu kan kita hilang rasa. Kasian bener ya. Hari ini jam 3 dini hari gue udah mulai melangkah keluar rumah. Udara masih dingin, jalanan sepi, dan kepala gue penuh tanda tanya. Udah lama banget gak naik gunung. Rasanya campur aduk. Excited, takut, tapi juga kangen. Setelah sekian lama stuck di rutinitas, hari ini akhirnya gue gerak. Tapi jujur, ini bukan cuma soal naik gunung. Ini lebih dari itu. Ini soal ngebuktiin ke diri sendiri bahwa gue masih bisa, masih sanggup, masih punya nyali buat mulai lagi. Di perjalanan gue sempat mampir ke Indomaret, beli logistik sederhana. Mungkin kelihatannya receh, tapi buat gue itu bukan sekedar bekal fisik, itu simbol kesiapan. Siap capek, siap takut, tapi juga siap bangga karena gue udah mulai. Targetnya sih nyampe puncak, tapi kalaupun enggak, hari ini akan tetap berarti. Karena yang paling penting, gue berani mulai dan insya Allah pulang dengan selamat. Jam 4.30 pagi, gue sampai base camp. Kirain pendakian mulai setelah subuh. Ternyata sebelum subuh. Dan ternyata gue udah ditungguin. Menurut info, rencananya sih subuhan nanti di pos Simaksi. Gimana? Jujur, agak nggak enak juga. Baru sampai langsung jalan. Belum sempat ngobrol atau basa-basi. Sambil buru-buru, gue ganti sepatu, nyalain headlamp, copot jaket, dan pakai tas. Untungnya, gue ikut rombongan temen gue. Totalnya 13 orang. Jadi, administrasi, pendaftaran, dan lain sebagainya sudah diurusin sama teman gue. Dan gue tinggal jalan. Jam 5 lewat, setelah seluruh tim sholat dan memeriksa perlengkapan, akhirnya perjalanan TikTok dimulai. Sobat TikTok bisa. Langkah pertama kami ambil dalam gelap. Udara masih dingin, pelan-pelan menyentuh kulit. Sunyi, tapi tenang. Awal yang sederhana, tapi penuh harapan. Nggak lama kami sampai di Telaga Biru. Ternyata ramai sekali ya. Kami istirahat sejenak, tarik nafas, minum, makan, lalu lanjut lagi. Sambil jalan, kita mulai bernostalgia. Ingat pendakian sekitar 12 tahun yang lalu. Waktu itu bareng temen naik gunung pas kuliah. Apa yang lo kangenin dari Gunung Gede, Kon? Basahnya Basah. Jalurnya kayak air banyak ya? iya. Bersahabat ini. Asik. Tempat ini tempat yang memorable menurut lo apa? Si Lela minum spiritus. Itu di ini ya? Di jalur turun ya? Jalur turun bisa. Ya, spiritus enggak. Spiritus itu.
Tapi dia ini ya glek gitu ya, sampai ke dalam perut ya. Iya, seminggu kan dia hilang rasa lidahnya. Aduh, kasihan bener ya. Spiritus lagi. Di tas gua itu ada yang naro. Spiritus yang biru apa yang putih ya? Yang putih ya, putih. Oh pantesan. Kalau yang si ini yang kalau nggak salah si siapa sih? Yang naro. kalau yang biru mah kebangetan. Iya. Enggak, cuma emang gelap cuy. Dikira Pepsi kali. Udah gitu kan minumnya ya mungkin karena Gelap. dia mikirnya botol orang kan jadi nggak kena mulut gitu. Iya. Langsung negek gitu. Gelap dingin lagi ya. What? Ada SPPD-nya kan ya? Ya itulah cerita nostalgia dulu ya. Seru, lucu, dan pastinya bikin ngos-ngosan jadi agak tertunda sama ketawa. Soalnya siapa sangka dulu teman kita pernah minum spiritus pas naik gunung. Tapi alhamdulillahnya sampai dengan saat ini dia sehat walafiat. Dari Rawawayangcangan, trek mulai naik terus. Gak ekstrim sih, tapi tanjakannya stabil dan lumayan nguras tenaga. Apalagi buat gua yang udah lama gak nanjak. Pelan-pelan keringat mulai netes, napas mulai berat. Gua lihat pendaki lain bawa keril, udah kayak beban hidup. Berat banget. Tapi yang penting jaga ritme, gak usah sok kuat. Jangan gengsi buat istirahat. Gue juga begitu. Kadang berhenti sebentar, ambil nafas, minum, atau ya makan snack yang kita bawa. Oh iya, ngomongin snack, ini logistik yang gue bawa buat TikTok gue hari ini. Yang pertama gue bawa pisang 4 buah. Yang kedua gue bawa telur rebus 2 biji. Terus gua bawa sosis siap makan 1, onigiri 2, sama air putih 1,5 liter. Simple, ringan, dan cukup banget buat tektokan. Tapi jujur, gua agak sedih sih. Sepanjang jalur, sampah berserakan di mana-mana. Bawa naik bisa, masa bawa turun gak bisa sih bro. Tolong banget ya, buat lu semua yang naik ke gunung, bawa pulang sampahnya. Alam udah baik banget ngasih kita pemandangan sebegini indahnya. Masa bawa turun sampah aja gak bisa sih bro. Balik lagi ke trek. Jalur ini bakal terus naik sampai pos air panas. Tapi santai aja, pelan-pelan. Asal konsisten, kita pasti nyampe. Dan bisa kita nikmatin setiap langkahnya. Di pos air panas ini, gue ketemu sama pendaki senior yang katanya sih udah puluhan kali ya bolak-balik naik gunung gede, refreshingnya kesini. Dan gue sedikit ngobrol sama dia. Iya, biasa aja emang kalau itu bang. Wajar. Iya, wajar. Lu kemarin ngikutin ini? Oh iya tahu. Bisa ada yang bilang Baru lagi juga ada. Iya. Sedikit dia Terus ada yang bilang gitu kan, naik gunung tuh kegiatan yang sia-sia. Benar. kadang persepsi orang kan beda-beda ya. Iya. Iya, ada yang menikmati alam, ada juga yang pengen tahu situs-situs sejarah. Ya, contoh kan kayak Gunung Arjuna, Iya. ini situs-situsnya apa ya, candi-candi. Iya benar. Jadi kadang kalau di Bangkono ya, kan nikmati tapi nggak tahu sejarahnya itu cuma. Ya betul. Ya, tapi balik lagi orang persepsinya Tapi kalau menurut gue sih sama kayak refreshing sih kalau gue ya. Kayak orang main game, kan ada orang yang lebih milih main Iya. game, ada orang yang milih main bola. Kan? Iya, benar. Gue sama sih, Iya, nggak sia-sia wajar-wajar juga aja sih menurut gue. Iya. Orang nggak aja ya. Iya, benar. Satu sisi ya, semuanya buat kesehatan sih. Iya. Kalau menurut gue itu sih sama. Hobi lah. Iya, kalau orang kan berbeda. Jangan bisa beda. Cuman kadang intensitasnya kali ya. Ada orang yang emang udah nyatu banget sama gunung. Iya. Itu dulu.
Jadi dibilang sia-sia. Nggak bisa dua kepala dijadiin satu. Ibarat kata suami istri itu juga seperti itu. Bang Jul. Bisa. Bang Jul. Oke Bang Jul. Oke. Perjalanan gue lanjutkan lagi. Kali ini masuk ke jalur air panas, salah satu spot ikonik di pendakian via Cibodas. Di sini uap mulai terasa, batuan mulai licin, dan hawa jadi lebih lembab. Gue keinget momen-momen dulu tiap turun gunung, pasti nyepetin berendam sebentar di air panas ini. Capek-capek turun, terus kaki masuk ke air hangat. Duh, nikmat banget. Alam emang tahu cara manjain kita. Tapi karena ini tektokan dan ngejar waktu, gue cuman lewatin aja. Gak sempat lepas sepatu, apalagi nyebur. Cukup senyum-senyum sendiri sambil bilang, nanti ya. Dari sini, jalur makin naik dan makin teknikal. Batu-batuan mulai gede dan harus ekstra hati-hati. Tapi tenang, suasananya adem, banyak pohon tinggi, dan suara gemericik air masih nemenin perjalanan. Lepas dari jalur air panas, trek mulai berubah. Tanjakan makin serius, batu-batuan makin gede, dan beberapa sport mesti manjat pakai tangan. Keringat makin deras tentunya, tapi suasananya Masya Allah, adem banget. Ribuan pohon, kabut tipis, suara air yang masih ngalir, bikin capeknya gak terlalu kerasa. Tapi tetap aja ya, lutut udah mulai geter. Gua sesekali ketemu rombongan lain yang istirahat sambil ngeluh. Masih jauh gak ya kandang badak? Dan gue cuma bisa senyum sambil mikir, iya ya, masih jauh gak sih? Tapi pelan-pelan, langkah demi langkah, akhirnya sampai juga di kandang badak. Tempat ini tuh semacam oase di tengah perjalanan. Banyak yang ngecamp di sini. Ada area luas buat tenda dan suasananya tenang banget. Buat gue yang tektokan, ini tempat istirahat yang paling pas banget buat terbahan sebentar. Isi energi dan ya bikin konten dikit kali ya. Minat Kang. Uje. Ustadz lain. Ustadz Uje itu. Ini apa jualan di sini Kang? Di kandang badak. Udah berapa tahun Kang? 5. Oh, 5 tahun? Tiap weekend naik ke sini? Kalau ini setiap naik minggu berapa kilo Bang? Paling ringan 20. Paling ringan 20. Waduh. Tapi biasanya habis. Ya, alhamdulillah sudah habis. Alhamdulillah habis. Yang paling berat non? Aqua. Cainya. Aduh. Paling berat aqua. Seberapa orang tadinya? Opatan. Ya berat orang kayak aduh. Aqua kecil, aqua gede, terumbu, minyak, sayur, tabung gas. Jangan naon tadi gua. Dan gorengan. Oh iya. Gorengan Jadi semangka. kandang badak udah ada gorengan. Gak ada usah takut kelaparan. Semangka. Masih laris emangnya. Amin. Ya, begitulah realita hidup. Di balik indahnya hutan, kabut, dan sejuknya udara pegunungan, ada sosok-sosok tangguh yang kita sering lupa lihat. Tadi gua ngobrol sebentar sama Kang Uje, salah satu pedagang yang tiap pekan naik bawa dagangan ke kandang badak. Bukan buat healing, bukan buat konten, tapi buat nyambung hidup. Katanya, kalau mau dagang di sini harus kuat. Tiap minggu naik, bawa tabung gas, kopi, mie, air, tenda, kadang bisa 30 sampai 40 kilo. Gue sempat ngeluh capek bawa depek yang mungkin cuma 1 atau 2 kilo. Sementara beliau naik dengan beban berkali-kali lipat dan tetap tersenyum. Cepat tadi. Masih cepat tadi. Sip, mantap Kang. Halus Kang. Semoga jualannya lancar. Iya, Amin. Laris manis, tunjuk jempol. Makasih Kang. Iya. Jadi gue jalan sendiri. Gue kepisah dari rombongan karena emang di bawah gue pengen nyantai dulu tadi. Tapi di belakang insya Allah ada tim sweeper. Jadi insya Allah aman. Ini jam 11:20. Targetnya nyampe atas jam 11. Tapi ya nggak apa-apa lah. Semoga bisa sampai.
Perjalanan pun gue lanjutkan, melewati jalur yang makin sepi, makin sejuk, dan makin nanjak. Sampai akhirnya tiba juga di tanjakan legendaris yang katanya pendek, tapi bisa bikin iman goyah. Tanjakan rantai. Gak ada rantainya sih, tapi tiap langkah berasa kayak digantung harapan. Setiap belokan bikin lo mikir, ini udah habis belum sih tanjakannya? Naiknya pelan, nafasnya makin berat, dan lo mulai mikir ulang semua keputusan ini. Termasuk kenapa lo milih naik gunung di weekend ini, bukan rebahan. Masih cukup panjang. Ke bawah. Nih terjal banget emang jalan menuju puncak. Bikin pengen nyerah. Ini udah hampir mau jam 1 siang. Gue masih belum sampai. Tapi temen gue ada di bawah sih yang belum sampai juga. Tapi moga aman semuanya. Mungkin nanti gue akan nunggunya di Surken kali ya. Di atas sebentar foto-foto. Terus sebentar duduk di Surken. Nostalgia. Mantap. Akhirnya setelah hampir sekitar 8 jam gua udah ngeliat puncak Gunung Gede dan pemandangannya amazing. Mari lihat. Tapi kabut. Kami masih harus ke sana. Tuh. Sampai juga di puncak Gunung Gede, 2.958 meter di atas laut. Dan di atas segala penat yang biasa numpuk di kepala, di sini angin bukan cuma dingin, tapi juga jujur. Bikin lo diem, mikir, dan ngerasa kecil banget. Pemandangan ini luas, lega, dan diam-diam menyembuhkan. Lautan awan di bawah kaki, gunung-gunung yang berdiri di kejauhan, dan langit yang terbuka lebar, semuanya kayak bilang, capek lu tadi gak sia-sia. Gua lihat ke belakang, semua tanjakan yang tadi kayak gak habis-habis. Semua titik lelah, lutut gemetar, nafas berat, semua itu sekarang kayak kabur. Terganti sama rasa yang gak pernah bisa dijelasin pakai logika. Di atas sini gak ada sinyal, tapi koneksi lo sama semesta justru paling kuat. Gua gak tahu ini apa namanya. Mungkin syukur, mungkin tenang, atau mungkin ini yang namanya pulang sejenak ke diri sendiri. Puncak itu bukan tempat buat sombong, tapi tempat buat tunduk. Tunduk karena lo disambut sama Sang Pencipta. Dan lo cuma bilang, ya Allah, makasih. Duduk sebentar, tarik nafas pelan, jangan buru-buru turun. Nikmatin, simpan baik-baik dalam logika. Karena nanti pas lo udah balik ke bawah, ke rutinitas, ke bisingnya kota, ingat aja, lo sampai sini lagi. Lo udah kuat lagi. Dan lo sabar. Dan kalau lo nanya, kenapa sih naik gunung? Ya, mungkin jawabannya bukan dari kata-kata, tapi di sunyi puncak ini yang cuma bisa lo denger kalau lo berani jalan sampai atas. Oke, sekarang udah jam 3.
posisinya gue udah turun dari puncak. Ini jalur ke Putri ya, Gunung Putri. Jadi nanti gue ketemu Surya Kencana dulu, baru nanti ketemu jalur turun. Semoga bisa nggak ketemu gelap ya. Ini gue coba usahain. Thank you. Akhirnya gue sampai di Surken, tempat yang paling gue suka dari seluruh jalur pendakian di Gunung Gede. Entah kenapa, tiap kali sampai di sini rasanya tuh kayak ketemu sahabat lama. Padang Edelweiss luas dan langit yang gak pernah pelit kasih warna. Surken tuh bukan cuma tempat istirahat, tapi tempat buat berhenti dari ribetnya dunia. Dulu, momen paling gue suka adalah duduk manis di depan tenda setelah sholat subuh, bikin kopi sambil nunggu matahari menampakkan rupanya. Waktu itu, Surken bukan cuma pemandangan, tapi rumah sementara. Rumah yang ngajarin lo untuk pelan, untuk hadir, untuk diem dulu sebelum hidup lanjut lagi. Kadang, gue nanya ke diri sendiri, kenapa bisa segitu sayangnya sama tempat ini? Mungkin karena di Surken, gue bisa jadi versi paling jujur dari diri gue. Gue gak harus kuat, gak harus rame, gak harus buru-buru. Cukup duduk, nyeruput kopi, dan menikmati semua yang ada di sini. Dan sekarang gue di sini lagi. Beda tahun, beda cerita, tapi rasa yang sama. Gue tahu gue nggak bisa lama di sini, tapi tenang, Surken, kapan-kapan gue balik lagi ya. Sampai Surken, ujung Surken sini nanti gua akan turun karena ngejar waktu, mungkin sholat dulu sebentar, sholat asar, habis itu kita gas sampai bawah. Semoga waktunya kekejar, kaki gua aman, semoga nggak ketemu malam ya, atau mungkin ketemu tapi moga aja nggak terlalu malam, biar jalurnya masih agak ramai. Soalnya nih gue bingung ya, jadi temen gue tuh di belakang nggak nyampe, jadi asumsi gue dia balik lagi nih, karena tadi ada satu orang yang agak gini ya, sakit kayaknya, nggak kuat, kemungkinan balik lagi kayak gitu. Tapi nggak tahu sih apakah emang masih lama banget, soalnya gue nungguinnya lama ya di puncak, di Surken sampai jam berapa ini? Sampai jam 4 belum sampai juga. Jadi gue memutuskan untuk turun aja. Nanti in case dia emang turun pasti ada temennya. Kalau gue nih nunggu di sini, bisa jadi dia turun dan gue nggak ada temennya, bisa sampai besok kayak gitu. Jadi ya udah, opsi terbaik adalah gue turun sekarang segera mungkin. Thank you. Turun lewat jalur Gunung Putri. Langkah demi langkah gue ayun, tapi bukan lagi buat nyari puncak. Sekarang tujuannya satu, pulang. Napas berat, dengkul nyut-nyutan, tapi hati sudah tenang. Karena yang ada di kepala sekarang adalah wajah orang-orang yang gue sayang di rumah. Tiap jengkal jalan ini gue makin sadar, sejauh-jauhnya gue melangkah ke alam, tempat terbaik untuk kembali, ya tetap rumah. Gue udah turun sekitar 16 menit, tapi nggak tahu di ketinggian berapa karena nggak ada fiturnya di jam. Tapi nggak jalur biasa ya, karena jalur biasanya macet banget. Jadi ini jalur yang agak jarang dilewatin sama orang. Ya hutan gitulah kelihatannya. Sampai juga di pos 3, bukan finish line, tapi awal dari perjalanan pulang yang sesungguhnya. Gunung ngajarin banyak hal, tentang sabar, tentang bertahan. Tapi yang paling penting tentang rasa syukur bisa kembali dengan utuh. Terima kasih sudah menemani Sakti Fight episode perdana gua hari ini. Tapi ini bukan yang terakhir tentunya. Terima kasih, sampai ketemu di Sakti Fight berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, 2 pos lagi. Semoga sebelum gelap bisa, setengah jam lagi. Kalau udah gelap ya dipaksain mau. Kan gue headlamp. Mantap.